Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraliza. Di sini saya dari kelas Akuntansi Syariah B akan menjelaskan tentang tasawuf irfani dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. A. Pendahuluan. Tasawuf merupakan ilmu yang tidak hanya berkaitan dengan pengalaman spiritual setiap individu dalam mencapai kecintaan maupun pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, tasawuf juga merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya dalam pendidikan agama Islam. B. Pembahasan. 1. Konsep tasawuf irfani. Secara etimologis, kata irfan merupakan kata jadian masdar dari kata arofa, mengenal atau pengenalan. Adapun serta terminologis irfan diidentikan dengan makrifat sufistik. Orang yang irfan atau makrifat kepada Allah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah melalui zauq dan kasyif. 2. Tokoh dalam tasawuf irfani. A. Konsep mahabbah Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap Rabi'ah adalah Rabi'ah bin Ismail al-Adawiyah al-Bashariyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di suatu perkampungan di dekat kota Basrah dan wafat di kota tersebut pada tahun 1185 Hijriah atau 801 Masehi. B. Konsep ma'rifat Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri memiliki nama lengkap Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim. Dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir bernama Ekmim pada tahun 180 Hijriah atau 798 Masehi dan wafat pada tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. 3. Hati atau kolbu. Sebagai media tasawuf, kolbu merupakan sarana utama seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolbu ini bagaikan sebuah marmer yang apabila semakin dibersihkan akan semakin mengkilap. Begitu juga dengan kolbu. Semakin dibersihkan dengan cara riyadah, mujahadah, muhasabah, tazkiyah dan zikir, maka kolbu akan semakin memancarkan daya yang sangat tajam dan peka dalam menangkap sinyal-sinyal ketuhanan. 4. Tahapan untuk mencapai tasawuf irfani. Untuk bisa mencapai tasawuf irfani ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon sufi, yaitu A. Makomat sebagai tahap persiapan, B. Ahwal sebagai tahap penerimaan. 5. Metode dalam tasawuf irfani. Metode yang dipakai oleh tokoh tasawuf irfani adalah sebagai berikut: A. Riyadah latihan jiwa, B. Muhasabah refleksi, C. Tazkiyat penyucian diri, dan D. Zikruah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Analisis. 1. Tasawuf irfani dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Menurut Jalaluddin, pendidikan Islam diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat kejadiannya. 2. Hubungan tasawuf irfani dengan pendidikan agama Islam merupakan aplikasi dari tasawuf irfani itu sendiri. Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari pendidikan agama Islam itu sendiri adalah menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, sekaligus berakhlak mulia dalam rangka menjalankan perannya menjadi abduah dan khalifatullah
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.